Kira-kira pernah kepikiran gak sih sampah kita itu perginya kemana setelah diangkut dari depan rumah? Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah dokumen yang bisa jadi game changer buat semua itu. Namanya Rencana Induk Pengelolaan Sampah atau kita singkat aja RIPS. Dan ini adalah cetak biru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih bersih. Oke, kita langsung ke intinya ya. Selama ini, cara kita mikirin sampah kan simpel banget. Kumpul, angkut, buang. Udah, selesai urusan. Tapi, model kayak gini ternyata gagal total. Nah, RIPS datang dengan sebuah ide yang revolusioner. Gimana kalau sampah itu bukan lagi masalah, tapi justru sebuah sumber daya? Jadi di bagian pertama ini, kita bakal bedah dulu nih, kenapa sih sistem yang udah puluhan tahun kita pakai ini, sekarang malah jadi bom waktu? Dan kenapa kita butuh banget sebuah pola pikir yang benar-benar baru untuk mengatasinya? Pertanyaannya kedengeran simpel, tapi ini krusial banget. Kenapa kita nggak bisa terus-terusan melakukan hal yang sama? Kenapa model kumpul, angkut, buang ini harus dan wajib kita tinggalkan secepatnya? Dan ini dia jawabannya. Jelas banget, TPA-TPA kita itu udah overload, udah kayak gunung yang mau meletus. Ini bukan lagi soal nggak ada lahan, tapi udah bener-bener ngancam kesehatan kita, nyemarin air dan tanah. Intinya, kita ini cuma mindahin masalah dari depan rumah kita ke halaman belakang orang lain. Dan dari sisi ekonomi, ya ini sama aja kayak bakar uang, terus-terusan tanpa ada untungnya sama sekali. Oke, masalahnya udah jelas banget ya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Jadi apa sih sebenarnya Rencana Induk Pengelolaan Sampah atau RIPS ini? Nah, ini nih definisi resminya. RIPS itu bukan sekedar program biasa, ya. Anggap aja ini kayak sebuah master plan, sebuah peta jalan super strategis dengan pandangan jauh ke depan. Ini jadi pedoman utama pemerintah daerah buat satu tujuan, menciptakan sistem pengelolaan sampah yang nyambung satu sama lain dan berkelanjutan. Dan ini kuncinya, 20 tahun. Angka ini tuh penting banget, karena ini ngasih tahu kita kalau RIPS ini bukan solusi instan atau tambal sulam. Ini adalah komitmen jangka panjang, sebuah investasi yang hasilnya mungkin baru akan benar-benar dinikmati oleh generasi anak-anak kita. Ini strategi untuk satu generasi ke depan. Nah, coba lihat ini. Ini yang bikin RIPS jadi powerful. Dia itu nggak berdiri sendiri. Bayangin aja kayak gear di dalam sebuah mesin besar. RIPS itu terhubung langsung sama rencana pembangunan jangka panjang, menengah, sampai tata ruang wilayah. Artinya apa? Ngurusin sampah itu bukan lagi cuma kerjaannya Dinas Kebersihan, tapi udah jadi agenda utama pembangunan satu daerah. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada payung hukumnya yang kuat. Peraturan pemerintah ini secara gamblang bilang, setiap kabupaten dan kota wajib menyusun dokumen ini. Perhatiin deh kata kuncinya. Wajib. Jadi ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya dokumen segede dan sepenting ini dibuat? Tenang, prosesnya bisa kita pecah jadi 3 tahap utama yang logis banget. Bayangin aja prosesnya kayak gini. Pertama kita jadi dokter dulu, ngediagnosis total, ngelihat semua penyakit yang ada di sistem sampah kita saat ini. Kedua, setelah tahu masalahnya apa, kita jadi arsitek yang ngerancang peta jalan menuju kota yang lebih bersih. Dan terakhir, kita jadi insinyur yang menerjemahkan rancangan itu jadi aksi nyata, lengkap dengan program dan anggarannya. Dan di tahap diagnosis ini mereka tuh serius banget. Lihat aja diagram ini. Bukan cuma soal teknis operasional yang porsinya paling besar, tapi mereka juga ngebedah semuanya. Gimana kelembagaannya, keuangannya siap enggak, peraturannya udah ada belum, dan yang sering dilupain, gimana peran serta kita sebagai masyarakat. Semuanya dianalisis mendalam. Oke, penyakitnya udah ketahuan, sekarang waktunya nentuin resepnya. Di tahap strategi ini, mereka nentuin visi dan misi. Tapi yang paling penting adalah mereka harus bikin target yang bisa diukur. Jadi bukan lagi cuma slogan kayak menuju kota bersih, tapi target yang benar-benar ada angkanya. Nah, ini contoh realnya dari RIPS Kabupaten Bandung Barat. Coba lihat baris paling bawah, sisa sampah tak terkelola. Targetnya jelas banget, dari 70% di tahun 2024 harus turun drastis jadi 35% di 2029. Dan puncaknya di tahun 2043 angkanya harus 0%. 0. Ini bukan angan-angan, ini target yang tertulis di dokumen resmi. Rencana ini juga mikirin hal-hal yang praktis banget loh, yang kita temuin sehari-hari. Pernah bingung kan, botol plastik ini buangnya ke tong sampah warna apa? Nah, RIPS menyelesaikan itu dengan bikin standar yang sama di mana-mana. Hijau buat organik, biru buat daur ulang, dan seterusnya. Tujuannya simple, biar kita semua gampang banget milah sampah dari rumah.
RIPS juga punya rencana jelas buat nasib TPA. Kita harus bergerak ninggalin open dumping atau sistem buang tumpuk terbuka yang super jorok dan mencemari itu. Terus, kita bertahap ke controlled landfill, di mana sampah ditutup tanah secara berkala. Dan tujuan akhirnya, sanitary landfill. Ini standar internasional, sampahnya dikelola modern, aman, dan nggak mencemari lingkungan. Jadi tahapannya jelas. Baik, rencananya udah keren banget di atas kertas. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya semua ini jadi kenyataan di lapangan? Nah, ini dia wujud nyatanya. Bukan lagi wacana, tapi program-program konkret yang ada anggarannya. Contohnya, pembangunan TPS 3R. Itu artinya bakal ada fasilitas pengolahan sampah modern di dekat lingkungan kita. Atau pembinaan bank sampah. Ini artinya kita bisa nabung sampah dan dapat uang. Ini semua aksi nyata yang direncanain. Tentu aja, semua ini butuh biaya. Dan RIPS udah mikirin dari mana aja uangnya. Seperti yang kelihatan di sini, sumber utamanya dari anggaran daerah atau APBD. Tapi juga didukung oleh pemerintah pusat lewat APBN dan juga sumber-sumber lain misalnya kerja sama-sama swasta. Jadi pendanaannya itu modalnya keroyokan, gotong royong. Nah, ini mungkin kelihatannya kayak proses birokrasi yang ribet ya. Tapi, percaya deh, ini adalah jantungnya. Supaya semua rencana tadi bisa jalan dan ada anggarannya, RIPS harus disahkan jadi peraturan daerah atau perkada. Tanpa stempel hukum ini, semua rencana hebat tadi cuma bakal jadi pajangan di laci. Jadi intinya cuma satu, tanpa legalisasi, RIPS itu cuma sekedar wacana, cuma tumpukan kertas. Tapi, begitu dilegalisasi, RIPS berubah jadi sebuah komitmen. Ini yang mengubah rencana jadi sebuah janji yang mengikat, lengkap dengan anggaran dan konsekuensi hukumnya. Jadi, rencana induk ini udah ngasih kita peta jalan yang luar biasa detail. Tugas pemerintah adalah memastikan rencana ini berjalan dan didanai. Tapi pada akhirnya, ujung tombak keberhasilan rencana ini ada di tangan kita semua. Di setiap sampah yang kita pilah, di setiap botol yang kita bawa ke bank sampah, rencananya udah ada. Pertanyaannya sekarang buat kita semua, siap nggak kita ngejalaninnya?